Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai upaya hukum pemberantasan korupsi dengan tema kasus korupsi di lembaga pendidikan. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 6. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Pertama, latar belakang. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus dan corrumper, suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah, maka muncul kata corruption, corrupt, dan corrupti, yang kesemuanya secara harfiah artinya kebusukan, keburukan, ketidakjujuran. Namun, sering kata corruption sama artinya dengan penyuapan. Sedangkan dalam KBBI, Purwadarminta menjelaskan pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti kehancuran perekonomian, rusaknya sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. 2. Tinjauan pustaka. Pertama, pencegahan korupsi. Menurut Andi Hamzah, strategi anti korupsi dapat dikoordinasikan dengan 3 program tindakan, yaitu prevention, public education, dan punishment. Prevention ialah pencerahan untuk pencegahan. Public education yaitu pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi, dan punishment adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi. Lalu, hukuman bagi koruptor pada bidang pendidikan. Pertama, pengangkatan jabatan kepala sekolah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mengatur persoalan penyuapan ini pada pasal 12B. 2. Penggunaan dana BOS atau anggaran lain UU Tipikor bagi penyalahgunaan anggaran dalam pasal 8. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Penerimaan siswa baru. Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Analisis kasus. Bentuk korupsi di lembaga pendidikan sangat variatif, bahkan sering tidak disadari oleh pelaku. Misalnya pemberian hadiah orang tua kepada guru untuk mempermudah nilai anaknya, pembocoran soal atau kunci jawaban ujian, lobi-lobi dengan uang suap untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran dana dari pemerintah, uang suap untuk mendapatkan jabatan tertentu, uang suap untuk mempermudah izin operasional sekolah baru, dan uang suap untuk memperlancar akreditasi sekolah. Pelaku praktik korupsi sering memandang uang suap sebagai bagian dari servis. Melihat akibat korupsi yang demikian seriusnya, perlu dilakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Langkah tersebut tentu bukan hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada sektor pencegahan yang harus melibatkan dunia pendidikan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan efektif. Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Penutup. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu, lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu hukum memiliki peran yang sangat sentral bagi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena lembaga ini merupakan kawah candra di muka bagi setiap orang untuk memiliki karakter yang mulia. Sehingga setiap pribadi memiliki mental yang baik dan tidak berperilaku koruptif. Dalam rangka menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki mental anti korupsi, maka diperlukan pribadi-pribadi yang memiliki tingkat moralitas yang baik, dan untuk membentuk moralitas yang baik, maka diperlukan aspek yang sangat penting dalam pembentukan moral tersebut, yaitu ilmu ketuhanan.
ilmu pengetahuan tidaklah lengkap jika tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan. Melalui ilmu ketuhanan ini, maka setiap pribadi penegak hukum akan mampu menerapkan hukum pidana dengan baik, dengan berpatokan pada tanggung jawab terhadap manusia dan Tuhan. Lalu saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu 1. Untuk menghindari kasus korupsi semakin meningkat, perlu pengawasan yang ketat dan tegas. 2. Aparat diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di negaranya untuk menghindari kerugian yang terjadi di negara. 3. Meningkatkan pendidikan keagamaan agar tidak menjalankan larangan-larangan yang ada. Dan apabila hal tersebut masih terjadi, langkah yang perlu diambil adalah mengadili seadil-adilnya kepada koruptor tanpa campur tangan orang lain yang tidak bersangkutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.